Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Kali ini kita bersama Kepala SMK Negeri 5 Yogyakarta, Pak Yusuf Suprianto, SPD, dan Kepala Jurusan atau Kepala Bengkel Kria Kayu, Pak Rohim, SPD. Kita akan berbicara atau kita diskusi tentang bagaimana sih kesiapan kawan-kawan di SMK sebagai eksekutor kebijakan, ya, terutama kaitannya dengan kebijakan belajar merdeka, ya, dan bagaimana pemahaman kawan-kawan di tingkat eksekutor ini, dan bagaimana mereka juga melaksanakan atau mengimplementasikan LMS di sekolah, karena di SMK sejatinya susah untuk dilakukan LMS ini, ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf dan Pak Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai diskusi dengan siapa dulu nih? Bicara dengan Pak. Boleh. Pak Yusuf dulu ya, Pak Yusuf atau Pak Rahim. Ini kan menarik ini ya, kita lihat nih. Kan pada era sekarang ini kebijakan sudah banyak ditelurkan oleh kementerian, oleh pemerintah, ya, terkait dengan pengembangan pendidikan, khususnya di pendidikan kejuruan, mulai dari Impres nomor 9 tahun 2016, kemudian disusul baru-baru ini muncul lagi perkuatan pelaksanaan Impres itu dengan Perpres, ya, Perpres yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tetapi lepas dari itu kita akan bicara juga bagaimana implementasi dari kebijakan yang sudah dilahirkan atau sudah ditawarkan, kalau kita ditawarkan oleh pemerintah terkait dengan model pembelajaran Merdeka Belajar dan LMS, ya, atau model-model pembelajaran yang lain. Nah, Pak Yusuf, kawan-kawan memahami kebijakan di tingkat pusat atau kebijakan pendidikan yang berbasis pada Merdeka Belajar itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ya, sebetulnya kalau untuk Merdeka Belajar itu kan pada prinsipnya Bapak Ibu guru dan anak-anak itu bisa bebas untuk berinovasi, ya, berkreatif, sehingga harapannya itu antara dunia usaha, dunia industri dan kebutuhan siswa itu bisa klop, ya, bisa sesuai. Ya, ini memang untuk kami harapannya seperti itu, ya, itu. Namun demikian juga di lapangan juga banyak kendala-kendala, ya, terutama hal mana di masa-masa ini mayoritas kegiatan pembelajaran secara online. Sementara ini mohon maaf, di sekolah kami itu adalah sekolah yang usianya sudah cukup tua dan Bapak Ibu guru juga usia-usia yang sudah menjelang pensiun itu juga banyak, sehingga untuk teman-teman kami, Bapak Ibu guru yang usianya menjelang pensiun ini untuk mengikuti perkembangan di proses pembelajaran, terutama terkait dengan penguatan di digital, ya, ini sangat sangat ketinggalan, ya, ini, sehingga untuk pembelajaran yang proses semacam ini, untuk pembelajaran jarak jauh atau penguatan dengan pembelajaran berbasis IT, ini sangat cocok untuk Bapak Ibu guru yang usianya masih muda-muda. Ya, tapi ini kan kaitannya dengan konsep Merdeka Belajar. Bagaimana kawan-kawan di SMK 5 khususnya memahami ini? Untuk pemahaman tentang Merdeka Belajar juga sebetulnya belum 100% ya. Masih banyak mungkin kebingungan semacam itu, ya, ini. Apalagi dengan adanya pembelajaran P5BK, ya. Yeah. P5BK sebetulnya itu adalah penguatan karakter. Sepertinya kan kita dari kecil itu Bapak Ibu guru juga sudah memberikan pembelajaran karakter, ya. Di kurikulum sebelumnya juga sudah memberikan penguatan di bidang karakter, ya. Kalau sebelumnya kan terintegrasi di masing-masing mata pelajaran. Sebetulnya itu sudah, menurut kami juga sudah cukup, ya, ini. Nah, yakin tidak ada guru yang tidak memberikan atau memberikan pembelajaran tidak berbasis karakter itu rasanya tidak ada, ya, ini.
Sehingga kami sangat penguatan di bidang karakter ini sejak dulu sudah muncul ya ini. Mungkin ini lebih tersirat lagi dalam struktur kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk pembelajaran LMS yang ini juga seusia saya juga agak kepontal-pontal juga ini. Ya ini. Karena yang usia-usia sudah menjelang pensiun itu untuk mengejar terkait dengan semacam workshop, semacam pembelajaran yang menggunakan LMS itu menjadi kendala juga. Ya ini. Apalagi sudah Bapak Ibu yang sudah menjelang pensiun itu sebetulnya familiar untuk laptop dan lain sebagainya itu kan baru di masa pandemi ini yang mau tidak mau harus ini. Walaupun sebelumnya juga Bapak Ibu juga sudah menggunakan laptop, tapi kan hanya proses pembelajaran itu terkait dengan pembuatan RPP, kemudian pembuatan PowerPoint, kemudian pemutaran video dan lain sebagainya itu. Namun demikian kan tidak cukup seperti itu saja, ya tidak cukup seperti itu saja. Sehingga kami di bidang pendidikan terutama untuk SMK, dalam mana SMK itu penguatannya adalah di produktifnya. Sehingga rasanya ketika kita banyak untuk kegiatan pembelajaran yang menggunakan LMS itu ya sebetulnya bisa juga, tapi rasanya tidak afdol ya, terutama nanti untuk mata pelajaran produktif. Karena untuk SMK ya terutama nanti di kelompok kami, kelompok ekonomi kreatif, itu betul-betul yang diunggulkan adalah kreativitas dan keterampilannya itu. Kalau kita di proses pembelajaran itu tidak ada pembelajaran praktek secara langsung, ini juga kami khawatir nanti justru SMK menjadi SMK sastra ya. SMK sastra. SMK sastra. Iya. Sementara harapan kita semuanya adalah lulusan SMK bisa berwirausaha, bisa bekerja, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya ini. Alhamdulillah untuk lulusan kami yang berwirausaha cukup lumayan banyak. Ya, bisa sekitar kemarin itu mungkin 26%, yang cukup peningkatan luar biasa. Ya, mungkin ini dampak dari pandemi ya. Dampak dari pandemi sehingga mau tidak mau harus punya usaha sendiri ya ini. Sementara di sisi lain yang perusahaan-perusahaan untuk perampingan tenaga kerja untuk kelompok ekonomi kreatif mendirikan usaha. Ya, ini kan yang menarik itu kalau kita bicara kembali dengan Merdeka Belajar gitu. Ketika di lapangan Ibu guru, Bapak guru atau siswa kita mengatakan, "Ini kita belajar merdeka atau merdeka belajar, Pak? Seperti apa sih sepertinya?" Nah, ini kan agak sedikit menimbulkan kegalauan gitu ya. Sebenarnya apa sih merdeka belajar itu yang dipahami oleh kawan-kawan? Nah, kita kembali lagi ke situ gitu. Kalau LMS apalagi ini kan lebih ini lagi. Terutama untuk bapak-bapak yang mungkin biasa manual, tidak pernah pegang laptop misalnya, ini jadi kendala yang luar biasa gitu. Nah, untuk Pak Rohim sendiri melihat fenomena seperti ini seperti apa? Ada misalnya sering diskusi dan kawan-kawan, merdeka itu apa Pak Rohim gitu? Iya. Jadi memang kata-kata merdeka itu membuat banyak multi tafsir ya Pak ya antara kawan-kawan itu ya, asalkan mereka ketika sudah mengalami kebingungan untuk menafsirkan merdeka belajar itu ya seperti apa ya, yang penting lah merdeka lah kan begitu ya. Bahkan ketika kita berdiskusi ketika anak-anak ini nggak mau mengerjakan tugas, anak-anak itu ternyata lebih banyak main game itu, kemudian langsung ditimpali dengan ini namanya merdeka belajar kan begitu ya. Jadi multi tafsirnya mereka seperti itu. Nah, keresahan dari Bapak Ibu guru, terutama guru-guru kami yang produktif ya Pak, kami merasakan resah sekali karena jelas kalau pembelajaran lewat LMS itu kan hanya membaca, kemudian diskusi, video dan sebagainya. Sementara kita jurusan keterampilan Pak, keterampilan kecekatan tangan, menggunakan tangan. Bagaimana kecekatan tangan kita memegang pahat, memegang ganden begitu ya. Kalau yang jurusan keramik ya
ngoleni tanah. Kan Oke, nggak iya, bisa iya. didiskusikan. Ya, Harus ini disampaikan. kalau kita kembali lagi ke Merdeka Belajar Pak, masih ya sebelum kita ke LMS. Ya. Betul. Ini kan proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada semua peserta didik ya untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya melalui berbagai media ya. Ini kalau kita lihat definisinya mungkin agak apa ya bulat gitu ya. Sementara kalau dari sisi apa namanya pemerintah sendiri misalnya memberikan arahan nggak yang misalnya harus Merdeka Belajar itu konsepnya seperti ini misalnya gitu. Itu bisa dilihat ketika kita menjadi komite pembelajaran, kan ada semacam diklat ya Pak, kemarin dipilih ada beberapa 10 dari Bapak Ibu Guru perwakilan dari Normada maupun dari Produktif untuk menjadi komite pembelajaran dan nanti juga akan mengajarkan kepada guru-guru yang lain ya Pak ya. Menularkan konsep Merdeka Belajar itu kepada teman-temannya. Nah, yang menjadi paling tadi prihatin bagi kami adalah anak kelas 1 itu dituntun untuk untuk mencari passionnya masing-masing. Sementara kita itu di kelas 1 tuh belum boleh mengajarkan kriya kayunya, kemudian kriya keramiknya nggak boleh menjuruskan pada salah satu jurusan begitu ya. Mereka kemudian hanya diberikan wawasan-wawasan keterampilan seperti ini, bahkan nggak boleh praktek. Nanti prakteknya di kelas 2 seperti itu. Tapi dalam konteks Merdeka Belajar kan bisa-bisa saja Pak. Misalnya dari kerja kayu misalnya, saya ingin juga belajar tentang DKV atau saya ingin belajar tentang keramik, kan merdeka saja, boleh. Tapi kan kemudian ketika dilihat dari masa sekolah kita hanya 3 tahun itu, kalau mungkin 4 tahun, yang kelas 1 itu katakanlah hanya bermain-main, explore kompetensi ini, mungkin konsep belajarnya memang masuk Pak ya. Tapi ketika kita melihat masa belajarnya kita hanya 3 tahun, kelas 1 itu belum diberi dasar sesuai dengan jurusannya. Nanti kelas 2 hanya 1 tahun, kemudian nanti kelas 3-nya harus sudah PI. Nah, banyak Pak industri itu kemudian menanyakan, ini gimana, ini kok nol putul ya. Anak-anak itu di industri kok nol putul, ketika disuruh megang ini kok mereka nggak punya keberanian. Bahkan ada beberapa anak itu ketika megang mesin aja Pak, megang mesin itu ketakutan. Itu akibat merdeka atau akibat apa nih? Kebetulan saja pas pandemi ya Pak. Pandemi karena mereka mungkin daring, cuma tidak banyak memegang mesin, kemudian memegang tombol terus mendengar suaranya, ternyata keras sekali mesinnya gitu ya. Mereka ketakutan, kaget, ternyata saya salah jurusan, ini suaranya mesin keras sekali, ketakutan begitu. Yeah. Artinya itu kan salah memahami tentang konsep Merdeka Belajar gitu ya. Nah, gimana Pak? Ya kalau untuk merdeka belajarnya itu mungkin saya juga setuju saja ya. Itu anak-anak memang diberikan keleluasaan untuk materi yang ia harapkan betul itu apa. Cuma ya itu tadi misalnya di kelas 1 itu dikenalkan secara keseluruhan kompetensi-kompetensi yang ada di SMK 5 ini ya. Sementara di kelas 1 full, kemudian juga yang dikhawatirkan Pak Rohim itu juga menjadi kenyataan. Ketika 1 tahun itu kalau kita hitung dengan jumlah jam mengajarnya itu, 1 tahun itu kan hanya ibaratnya karena di proses pembelajaran itu kita ibaratnya 1 minggu itu hanya 3 hari ya untuk prakteknya ya. Nah, nanti 1 tahun itu hanya berapa bulan ya. Sementara yang harus dikuasai anak-anak kami itu kan lebih dari 4 kompetensi ya. Rata-rata 5 ya, sekitar 5. Nah ini. Nah, dari 5 kompetensi itu dikuasai kalau dihitung secara jam real itu kan hanya sekitar 3 bulan. Nah, untuk penguasaan kompetensi anak-anak itu kan sangat minim sekali. Sehingga apalagi di masa pandemi ini di pihak-pihak perusahaan itu ya mau tidak mau terdampak juga, terutama nanti terkait dengan budaya kerja. Nah ini proses yang
mungkin sama-sama perlu disadari lo semua ya. Jadi kita sebenarnya kalau orang bilang itu sedang melakukan apa, metamorfose. Iya. Ya ini biasa kalau dalam proses metamorfose itu kan pasti melewati banyak hal di situ ya, sehingga mungkin saja harapan-harapan yang kita tanam kepada anak-anak itu tidak tercapai gitu, dan ini terjadi gitu kan. Nah, Pak Yusuf, Pak Rohim, ini menarik ya untuk bicara tentang LMS ya. Padahal di SMK ini luar biasa tantangannya dalam melaksanakan LMS, karena 70% dari seluruh pembelajarannya adalah praktek. Nah, gimana proses yang dilakukan di SMK? Baik, untuk pembelajaran LMS itu untuk SMK ya, untuk SMK cukup, dan pelaksanaan cukup luar biasa. Ya, ini apalagi di masa pandemi ini proses pembelajaran mayoritas PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan kita bisa tatap muka baru beberapa bulan ini, dari awal bulan April ya. Nih. Kemudian untuk pembelajaran menggunakan LMS ini terus terang LMS itu kan berbasis IT ya, ini pembelajaran berbasis IT. Hal mana teman-teman kami yang usianya sudah mendekati pensiun yang cukup banyak, kita mungkin hampir di satu semester itu cukup banyak yang pensiun ya, ini yang mendekati juga banyak. Nah, ini yang Bapak Ibu yang menjelang pensiun, yang sudah mendekati pensiun ini sangat kesulitan sekali ya. Ibaratnya kan belum familiar dengan laptop dan lain sebagainya. Walaupun di proses pembelajaran beliau-beliaunya, terutama yang praktek ya Bapak ya, terutama yang praktek itu mungkin untuk teori kita bisa menggunakan PowerPoint dengan video dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menggunakan LMS ini beda jauh ya, beda jauh. Kita harus mempunyai aplikasi sendiri, kemudian juga cara pengoperasionalnya juga berbeda. Ini saya pun kenal dengan LMS itu pertama kali juga bingung ya, ini yang mau diklik apanya dan lain sebagainya, harus buka belajar ID dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga mau bukanya saja sudah repot ya. Tapi kan ini artinya guru-guru kita itu dibangkitkan semangat inovasinya. Iya. Keinginan untuk berkembang dibangkitkan, karena mereka menciptakan sendiri. Iya. Tidak hanya sekedar mengambil video atau mengambil dari PowerPoint orang lain misalnya. Iya. Jadi kan mau tidak mau kan harus berkreasi ya. Iya. Nah, untungnya di tempat kami yang muda juga tidak sedikit, terutama teman-teman kami yang di jurusan DKV animasi, kemudian yang mengampu di mata pelajaran simulasi digital. Simulasi ya, di simulasi digital. Nah, itu sangat membantu untuk teman-teman kami yang sudah mendekati purna itu. Ya, ini walaupun sebetulnya juga yang masih jauh dari purna juga masih ada. Ya, ini yang. Tapi menurut Pak Rahim nih, atau menurut Pak Yusuf, dalam penerapan LMS di SMK itu apa sih sebenarnya yang paling mendasar yang harus dilakukan? Kalau di jurusan KAI ya Pak, terutama karena saya ketua jurusan KAI ya Pak ya. Yang kalau misalnya gini lah, anak disuruh misalnya Pak Guru hari ini menggunakan Zoom gitu ya Pak ya. Nanti yang hadir itu paling rata-rata hanya 10 orang. Yang masuk ke Zoom-nya? Yang masuk ke Zoom-nya itu hanya 10 dan 11 lah, itu udah bagus Pak. Ada 10 anak yang bisa tatap muka di Zoom itu udah bagus. Selainnya kemana? Mereka banyak alasan. Bu, saya nggak punya kuota. Nggak punya kuota, jaringannya susah. Sebentar ya Bu ya, saya tak cari wifi dulu di tetangga, kan begitu. Rata-rata begitu. Jadi di jurusan kami dari siswa jumlahnya 30 sampai 35, rata-ratanya 10 orang, 11 orang. Berarti 30% ya Pak ya. 30% lah. Itu hanya jalan seperti itu. Yang lainnya bagaimana? Kalau seperti itu kan berarti pembelajaran tidak bisa dilakukan Pak. Pembelajaran itu bisa dilakukan ketika media atau fasilitasnya bisa mendukung ketemuan antara guru dan siswa. Sementara itu nggak bisa. Mau seperti apa? Nah, kalau saya pribadi ya Pak, saya sudah pernah mencoba dengan Zoom hanya 10 orang, dengan Meet yang katanya lebih rendah ya Pak ya. Anak-anak juga
katanya nggak kuat lah. Untuk kuota kan cepet Pak. Ya. Kemudian saya mencoba pakai job sheet Pak. Jadi Apa? Job sheet? Job sheet. Ah. Jadi anak-anak saya kirim bahan, tapi untuk kelas 1 ya Pak ya. Saya kasih bahan, tak kasih potongan triplek, saya kasih gambar, kemudian saya kasih lem gitu ya Pak ya. Kemudian saya kirim, terus komunikasinya hanya lewat WhatsApp Pak. WhatsApp, anak-anak sekalian, bahannya saya taruh di satpam. Nah, nanti tolong diambil dari jam sekian sampai jam sekian, mulai hari ini sampai hari. Nah ini pada masa pandemi. Masa pandemi. Kalau sekarang sudah normal. Sudah normal. Ah. Ya kalau sudah normal ya bisa tatap muka langsung ya Pak ya, tatap muka langsung. Kemudian kalau yang kelas 3 kan kemarin sempat kita berhasil pembelajaran karya tugas akhir. Anak-anak membuat resban, kemudian ada yang buat meja. Nah, potongan-potongan itu Pak, potongan limbah itu dipotong untuk meja, untuk meja. Ada potongan kecil lagi, gantungan pot, yang kelas 1 tempat pot. Potong kecil-kecil 1 cm 1 cm itu dibuat pot anggrek, dirangkai, dikasih lubang 4 sisi itu, kemudian dikasih kawat, jadi satu karya satu media ya. Anggrek, iya. Pot anggrek. Itu lumayan, ibu-ibu itu pada suka. Jadi lumayan bisa dijual 10.000, 15.000 kalau yang karyanya anak-anak yang halus-halus ya 15.000, kalau yang kasar. Oke Pak Yusuf, ini kalau kita bicara kendala tadi ya, terutama untuk guru-guru yang sudah senior gitu kan. Kalau yang junior tadi pasti keinginan belajarnya lebih besar, lebih tinggi ya, dan mereka lebih cepat memahami. Nah, yang persoalan adalah di guru-guru kita yang mulai senior, mulai agak lambat memahami ini. Nah, kawan-kawan di sekolah atau Pak Kepala Sekolah juga pasti memiliki cara untuk memacu mereka. Seperti apa sih yang dilakukan oleh SMK 5? Kita untuk mendampingi teman-teman kami yang menjelang pensiun, ya, itu paling tidak ada pendamping kalau untuk yang normada kan di masing-masing mapel ada gitu ya. Untuk yang produktif di masing-masing jurusan itu juga ada yang muda. Nah, itulah kewajiban dari mereka untuk mendampingi teman-teman kami yang sudah menjelang pensiun. Mereka yang akan membantu, kemudian juga ya harapannya juga semuanya semangat gitu. Yang senior juga semangat, yang junior juga semangat gitu. Sehingga insya Allah ketugasan-ketugasan yang lain bisa teratasi. Ya, ini cara kami. Kemudian kami juga di awal-awal kami juga melaksanakan pelatihan, ya ini pelatihan dengan narasumber dari teman-teman kami yang mengampu di simulasi digital, itu. Oke, ini satu persoalan yang selalu ada pada setiap masa dan setiap periode kepemimpinan, ya Pak ya. Jadi saya kira perlu menjadi satu perhatian buat semua bagaimana suatu kebijakan pendidikan itu tetap dilakukan tetapi bersifat konstan. Ya. Konstan dalam pengertian tidak ubah setiap periode berubah. Meskipun kita sadar bahwa pendidikan itu bersifat dinamis. Kan begitu, Pak. Nah, mungkin ini yang ingin disampaikan di dalam Merdeka Belajar itu karena melihat dinamikanya, mungkin dinamika bahwa pendidikan SDM, pemikiran masyarakat juga terus mengalami dinamika yang luar biasa. Nah, yang menjadi persoalan ketika kita mengimplementasikannya di lapangan. Ya begitu Pak ya? Ya. Nah, Pak Yusuf mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai catatan akhir dari pembicaraan kita kali ini? Memang semua periode ada sisi-sisi yang sisi positifnya, negatifnya. Tapi yang jelas kami di proses pembelajaran ini di SMK Negeri 5 Jakarta itu yang betul-betul kita kuatkan adalah terkait dengan karakter anak-anak kami. Ya, ini karakter yang pokok sekali, penguatan di karakter, kemudian juga di kewirausahaan. Ya, ini yang baru kita optimalkan, ya, yaitu karakter dan kewirausahaan. Dan di samping itu, karena memang mohon maaf untuk SMK tingkat penganggurannya walaupun bukan dari SMK 5 itu adalah terbesar di Indonesia.
Untuk itu kami juga mempunyai kewajiban yang besar, yaitu untuk meningkatkan kompetensi anak-anak kita. Harapan kami nanti setelah lulus betul-betul menjadi wirausaha muda. Nah, ini. Amin. Lebih-lebih nanti kami juga dibantu oleh Bapak Ibu Guru tim IT, yaitu terkait dengan pengembangan pemasaran berbasis digital. Dan harapan kami nanti juga di kedepannya, karena di tahun depan kita menerapkan BNUD dan kami juga sudah bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan juga nanti bekerja sama dengan biro perjalanan, ya, sehingga kedepannya harapan kami betul-betul lulusan kami bisa menjadi wirausaha muda. Nah, ini. Jadi memang di setiap periode ada satu hal yang sangat menarik buat saya, yaitu penguatan karakter dan kewirausahaan. Ya, ini menarik, akan kita ulik terus bagaimana kesiapan kawan-kawan dalam mengimplementasikan pembelajaran merdeka dan bagaimana LMS ini terutama dikembangkan, dimanfaatkan, digunakan di dalam pembelajaran di SMK. Kita akan terus kembangkan apapun yang bisa kita lakukan, ya. Yang muda jangan berhenti belajar dan jangan malas untuk membagi pengetahuan kita kepada yang lebih senior, dan yang lebih senior jangan malas untuk belajar. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di Ngopas dengan topik yang tidak kalah menariknya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.